Halo friends, ini kita perdana datang di Hard Domination Talks kali ini nih. Kita bareng teman-teman yang ada di belakangnya Hard Domination nih. Jangan aku Ropik dan cuma di kerupuk topi oren. Bersama di sini ada Mas. Halo, aku Alvin, Mas. Mas Alvin, Mas. Ya, Mas Dian. Dan Kak Vanes. Kak Vanes nih, ada teman-teman di balik Hard Domination nih. Ini kita kulik satu-satu kali dulu nih. Mas Alvin nih sebagai apa nih di Hard Domination? Kalau saya di Earth Domination itu ikut bantu proses atau running eventnya, konseptor, salah satu konseptor, plus sama ini Mas, produksi all stage. Oh, orang produksiannya nih, hardware-nya Hard Domination nih. Orang-orang kerasnya di sini. Orang-orang keras. Dan ini Mas Dian nih sebagai apa nih? Sebagai yang bantuin Mas Alvin gitu. Oh, support orangnya sportif banget. Paket nih, buy one get one ya. Buy Mas Alvin dapat Mas Dian. Betul. Kak Vanes nih sebagai apa nih di sini? Nah, di sini saya sebagai brand ambasadornya. Oh, brand ambassador. Wangi ya, Mas. Wangi lah, ini mas-mas hitam yang jarang mandi ya sepertinya ya. Ada pemanisnya lah di sini ya. Berarti kecap bangunya. Ya, buat teman-teman yang belum tahu apa itu Hard Domination itu sebuah acara intinya lah, sebuah acara yang diadain bareng dari Radio Store bersama Bad Troublemaker ya. Ini dan sponsornya, supportnya lah, support utamanya. Ya. Itu berbentuk gigs ya, berarti gigs dan konser ya. Nah, ya, awalnya kita dari gigs kan, Oh. dari gigs terus ke konser. Berkembang lah ya. Berkembang, Nah, ya. ini udah acara keberapa nih kemarin berarti ini? Yang berapa Mas Alvin? Yang kemarin di Gorba Workshop Kendal itu yang volume 2, Mas. Oh, udah volume 2. Iya. Nih, wah, ini bau-bau mau volume 3 nih sepertinya Iya. nih, Tapi bau-bau. di stop dulu, jangan ke sana dulu. Oh, jangan kesana dulu. Mungkin Mas Alvin sama Mas Dian sama Mas siapa tadi lah itu ya. Bisa ngejelasin sedikit lah. Kenapa sih sampai bikin Hard Domination gitu loh? Apa nih alasannya bikin acara tuh? Apakah gabut kah atau mau buang-buang uang? Katanya kan ini 9 naga ya Mas Alvin ya ini. 9 naga. 9 naga. Dia nanas muda, Mas. Kenapa nih Mas bikin acara seperti itu nih Mas? Kalau dari saya sendiri tuh awalnya gini, Mas. Maksudnya kalau ngebandnya kan udah nggak sering dulu ya, tapi saya ingin tetap dedikasi ke dunia entertain, terutama musik ya, Mas. Scene ya, tetap stay on the Tetap track lah ya. scene, ya, seperti itu. Awalnya saya dulu sama Mas Dian ini kita sering bikin event ya, skala gigs itu. Terus kita disupport juga oleh Radio Store itu. Terus dari itu kita kenal Radio Store coba kita majuin yuk kota sebelah gitu di area Kendal dan sekitarnya seperti itu. Radio Store emang suka buang-buang uang gitu. Iya. Bosnya sombong, Mas. Bosnya sombong. Bosnya nggak suka uang dia. Makanya dibikinin activity terus ya. Iya betul. Terus activity-nya atau historinya kita bikin skala trial dulu lah. Kita ada trial itu waktu itu gigs, terus kita bikin volume pertama full hardcore, terus yang kemarin yang kedua itu kita bisa dibilang kayak all genre mungkin ya, seperti Ekspansi lebih gedenya lah ya. betul. Di satu sisi kita juga bisa collaboration dengan beberapa band-band atau musisinya untuk yuk sama-sama kita maju bareng. Kita juga pengennya next itu kita juga open lah, kita collaboration dengan beberapa pelaku event atau apa, kita boleh. Pemikirannya positif, Mas. Oh, emang sebelumnya maaf Mas, ini orang Kendal asli? Enggak. Oh, enggak, dia yang orang Kendal ternyata ya. Orang Kendalnya Mbak Panes. Oh, Bapak Panes yang orang Kendal nih. Tapi sebelumnya nih, Mas Jarwo kan harusnya ada di sini juga panitia inti, cuma Mas Jarwo itu orang Kendal, Mas Jarwo-nya lagi
kerja. Oh. Jadi nggak bisa ikut Mas Jarwo. Mas Jarwo sibuk terus ya. Akamsinya sibuk ya. Ya, Kayaknya akamsinya sibuk nih. Ini apakah Mas Dian sepakat dengan apa yang dikatakan Mas Alvin atau emang Mas Dian punya pemikiran sendiri nih yang akhirnya membuat Mas Dian mau join ke Hard Domination? Betul Mas, kok dikatain Mas? Memang hujan. Tipu-tipu, kepencet emot. Sorry. Sepakat karena kan memang jalannya udah satu visi dari berangkat dari Semarang. Misalkan ajaannya memang aku sendiri udah cocok kan emang nggak berangkat sih. Emang langsung sepakat dari awal makanya ya? oke aja sih. Lu udah nggak dihipnotis tuh ya? Sini. Dipaksa sedikit ya? Tatap mata saya gitu Mas, sampai bara api. Terus kita kemarin tuh aku dengar kabarnya katanya wah pecah banget acaranya ini. Berapa ribu orang sih Mas yang datang tuh kemarin? Kemarin sekitar 3.000 orang. Wah 3.000 orang tuh bayangin ya. Ada siapa aja tuh kemarin? Ada Romi Jahat ya? Ada Rumin Jat, Luka Negara, Luka Negara, sama Sukatani. Sukatani, ya lagi viral-viral tuh ya. Memang kayaknya genrenya semakin melebar nih, bukan hardcore doang nih kayaknya dilihat dari acara pertama nih. Apakah mungkin nanti di acara ketiga akan lebih berkembang lagi? Ditunggu aja ya infonya ya. Siap. Nih abis kita ngomongin alasannya Hard Domination seperti apa, terus Mungkin visi misi Hard Domination Mas. Hard Domination tuh punya visi misi apa sih ke Nah. anak muda nih? Tujuannya apa sih selain mungkin sisi komersilnya ya? Apa tuh Mas tujuannya tuh Mas? Visi misinya nih. Kalau misinya sih yaitu kita memberi ini Mas, kegiatan positif. Ya. Maksudnya untuk di lingkup atau genre musik konsernya. Jadi seperti itu. Terus selain itu kita Hard Domination dibentuk kita dengan alasannya itu apa sih yang bisa kita berikan ke masyarakat. Jadi seperti itu. Kalau visinya mungkin bisa Mas Dian disampaikan. Wah, lempar tanggung jawab nih konsepnya nih. Lempar tanggung jawab di Masa gini terus ya? Dilewat. Oh, enggak bisa. Ngerti aku. Pokoknya ngetut Mas Alvin. Itu saja. Emang aslinya kayaknya egonya Mas Alvin. Egonya Mas Alvin. Semuanya dihipnotis disuruh nurutin. Enggak, kayak kita pun di sini gara-gara Mas Alvin nih. Emang ini Mas Alvin nih ternyata yang punya. Tapi tadi buat sisi misinya oke sih Kit. Dia bawa kasih feedback lagi ke masyarakat. Ternyata antusiasmenya juga Keren. kenceng ya. Soalnya dari beberapa kali pengalaman yang aku tahu juga emang mau acara di ujung manapun HTM harga berapapun dikejar Mas. Betul. Soalnya gara-gara mungkin di daerahnya sendiri belum ada ya. Iya. Dan jarang, mungkin ada tapi jarang. Nah, Hard Domination mungkin hadir tepat di area mereka ya, makanya antusiasmenya segede itu. Nih, sebagai Kak Vanes nih, akamsi lokal nih. Akamsi lokal. Gimana nih pandangannya terhadap Hard Domination yang hadir di kotanya Kakak yang dari dulu mungkin selalu nontonnya di kota orang, ke kota lain. Terus sekarang ada nih di kotanya Kakak sendiri dan Kakaknya jadi bagian dari itu nih. Gimana nih pandangannya terhadap Hard Domination? Pandangannya ya bagus sih, makin maju ya. Ini kayak konser-konser di Kendal tuh makin Makin ya? rame. Iya, makin maju lah pokoknya. Berwarna ya, yang biasanya cuma ada NDX mungkin. Berarti nilainya positif ya? Iya. Kak Vanes positif? Positif. Positif apa itu? Begitu masih kecil, nggak boleh, Aku nggak boleh, tanya nggak boleh. positif. Pikirannya, iya. Pemikirannya positif. Tanya positif. Jangan gitu, masih kecil, nggak boleh. Kaseto loh ini. Kaseto ini. Kan tanya aku positif. Bener kan? Ya nih buat teman-teman Hard Domination Talks, kalian harus kepoin terus, pantengin terus Hard Domination karena semakin berwarna produsennya, marketnya juga semakin berwarna juga. Mungkin kota itu akan lebih maju lah. Masa iya semua orang nggak ada yang mau bikin festival, maunya ngeband doang gitu loh. Ya. Nih sebagai Mas Dian juga pelaku scene musik ya, pemain musik lah Mas Dian, Mas Alvin juga pemain band, akhirnya memutuskan untuk bikin acara juga karena kalau semua orang pengen ngeband siapa yang bikin acara Ya, gitu. betul. Kalau memutuskan balikan nggak Mas? Hah? Kalau memutuskan balikan. Nanti balik sama mana? Sorry. Hati. Tapi di Kendal
juga banyak sih Mas organis yang keren ya. Banyak. Sih Mas. Itu jatuhnya mereka apa? Kolektif berarti? Kolektif ada, organis mungkin juga ada ya. Oh, Iya. bener. Banyak. Ada. Nah, kalau scene di sini tuh mereka tuh saling support apa gimana sih sistem? Kalian sebagai pendatang nih kasarannya lah, bukan oke nih Radio Store sama Bad Troublemaker tuh dari sini asli, tapi kan kalian sebagai pendatang nih, kalian masuknya ke sini tuh bagaimana sih biar lebih ngeblend dengan teman-teman yang ada di sini gitu loh. Teman-teman daerah sini langsung gitu. Kalau dari aku pribadi sih karena dari ngeband juga ya, kebanyakan yang dari teman-teman Kendal tuh udah kenal dari waktu aku main ngeband di Kendal gitu, jadi udah saling kenal aja di kolektif-kolektif Emang terkenal banget saya ini sekitar Mas sini. Dian. Gitaris ini Mas terkenal. Kenal, Mas. Kenal dari pertemanan di benar. musik. Dia mainnya udah sama artis, Mas. Emang Sama gitu. sih. Emang ternyata sebuah ekosistem tuh dalam kurung orangnya itu aja ya. Berarti orang dia pelakunya ya, penontonnya ya itu aja. Hari ini kita jadi penonton, besok mungkin jadi pelaku, bisa aja ya. Besoknya jadi tersangka gak? Itu kamu aja Mas, di rumah aja yang mencurigakan dari tadi itu ya. Yang setiap kenalan namanya beda-beda, emang buron ya guys. Iya, saya buron. Ini buron. Kalau ada masalah apa di Hardware Mission hubungin dia aja. Nomornya ntar tak kasih. Nanti nomornya dikasih. Mas editor. Sini kasih ya. Tambah kerjaan, Mas. Gaji podo. Terus kita throwback lagi nih ke belakang. Kan yang pertama tuh full hardcore tuh. Yang di Tirto Arum bukan sih? Betul. Ya, Yang Tirto Arum tuh aku juga datang tuh ya. Di Tirto Arum tuh. Lapangan futsal ya, Iya. bukannya kicks ya itu ya. Keren sih, Mas. Itu aku lihat sih venue di sini di Kendal tuh aslinya lebih gokil loh, jadi tempat-tempat banyak tempat yang tidak terpikirkan tapi terakses di sini tuh. Nah, gimana nih strateginya Hard Domination dari yang pertama sampai kedua kemarin tuh nyari venue yang tepat buat teman-teman di sini sih. Kok venue-nya bisa unik-unik gitu loh. Apa pertimbangannya tuh kemarin tuh milih gor dan milih tempat futsal tuh ya, buat bikin acara? Kalau yang pertama kemarin itu memang terus terang seperti biasa ya Mas, kita nentuin kapasitas, terus cobalah sesekali kita bikin yang agak refresh. Kalau kemarin kan kebetulan di lapangan futsal itu kan juga salah satu tempat rekreasi ya. Iya, itu Jadi, tempat piknik keluarga. Betul, kayaknya enak banget gitu, unik ya. Umpama kita bikin konser musik tapi ada alam-alamnya gitu, dan malamnya itu juga kayak kelihatan enak, syahdu di situ. Iya sih, lebih aman, parkirannya luas, Betul. terus ada kolam renang loh, habis mosing-mosing keringetan nyemplung aja ke kolam renang. Cari uang koin. Itu yang di Bali Mas, udah nggak ada bar koin. Saya yang ngeleparin, Mas. Soalnya menurutku kalau katakanlah kita di kota sebelah ya, kayak buat nyari venue yang mau menerima acara seperti itu sangat-sangat susah ya. Karena stereotip dan anggapan bahwa musik-musik seperti itu terlalu keras dan akhirnya rusuh mungkin ya. Tapi Hard Domination membuktikan bahwa ya acara seperti itu bisa berjalan dengan lancar walaupun di tempat rekreasi keluarga loh. Menurutku keren loh. Dan yang kedua di GOR ya kemarin itu ya. Di GOR tuh kapasitasnya lebih gokil lagi ya. Gokil Itu tuh. berapa kali lipat Mas dari yang pertama Mas? Kalau yang dari pertama itu sekitar 3 kali lipat. Wah, 3 kali lipat, berarti yang pertama tuh 1000-an, yang Ya. kemarin 3000-an ya. Betul. Ini berarti kalian Mas Alvin sama Mas Dian ini udah temenan dari lama banget berarti ini. Saking percayanya loh Mas Dian diajak ngapain aja ayo. Ibu tuh ayo juga dia. Aku yakin sih emang kalian kan musisi, sama-sama musisi ya, kenalnya sudah begitu lama. Iya. Aku Pernah ternyata ada slack deh, pernah ada tadi pagi baru kenal ternyata. Pernah ada slack deh, pernah ada slack. Anaknya slow semua. Slow semua ya. Sabar. Kayaknya nggak slow cuma Masnya doang. Iya. Yang geruduk maksain semua orang nih. Ya. Sana sini. Kayak antara egonya Mas Alvin apa egonya dia nih di podcast ini. Bukan ego saya, Mas. Aku mau nanya lagi ke Kak Vanes nih. Tiba-tiba di konser tuh ada brand ambassador. Ya. Nah, aku mungkin udah sering sih tahu ada brand ambassador dalam sebuah event tuh. Tapi biasanya tidak acara musik yang keras gitu loh. Nah, ini Kak Vanes kenapa mau mengambil peran sebagai brand ambassador di Hard Domination nih? Kan itu bukan
genre yang mainstream buat Iya. kakak-kakak cantik seperti ini ya menurutku ya. Cantik ya? Cantik dong. Temennya juga cantik loh. Langsung jangan gitu. Aku tahu temennya siapa itu maksudnya ya, yang kamu deketin kan. Nanti tak kasih bocoran kejelekannya dia. Gimana Kak Vanes tuh? Awalnya tuh kan saya di chat sama Radio Store nih. Oh dari radio store-nya. Iya, awalnya berarti. dari Radio Store lah. Aku kira kan jadi brand ambassador Radio Store kan kayak Ya, clothingan brand doang ya, brand baju doang clothing-nya, gitu, ya. iya kan. Terus tiba-tiba waktu meeting hari pertama tuh dijelasin ada konser Hard Domination juga kayak collab gitu kan ya. Ya. Nah, terus habis itu di situ aku kaget nih kayak apa namanya? Seorang Vanes lemah lembut kayak gini, introvert gini. Introvert tuh ya, brandingnya self claim itu kan. Dia safe banget loh orangnya. Jadi brand ambassador ya yang konser punk gitu kan, jadi kayak Hardcore, melengseng. ya musik kenceng lah ini ya, Iya. musik kenceng ya. Terus, ya udahlah nggak apa-apa di kayak menantang dikit nggak apa-apa lah ya. Challenge ya berarti Iya, Mas. challenge Makanya sampai aku rambutnya juga. dicoklatin akhirnya buat menunjang konsep mungkin ya. Itu coklatnya bukan karena semir mas, madu dia. Akhirnya kebanyakan main layangan, bikin layangan soalnya nih. sekali. Kayak bijuan Bandungan sih mas. Berarti ini termasuk jebakan tapi di ACC nih sama Kak Vanes nih buat men-challenge dirinya ya. Iya, challenge diri aku sendiri sih. Sebagai brand ambassador acara musik keras nih. Tapi insight apa sih yang Kak Vanes dapetin nih dari acara Hard Domination yang mungkin sebelumnya belum pernah kan menjadi bagian dari sebuah acara yang berjenis seperti itu nih? Apa nih insight yang Apa nih, didapat? spill dia? Spill, boleh? Awalnya tuh udah pernah Kak. Awalnya udah pernah? Iya, cuma bukan jadi brand ambassadornya. Jadi kayak belakangnya doang gitu loh. Oh, tim produksiannya lah. Iya, Ya. belakang doang kayak ngumpet lah ya. Terus Si introvert itu ya emang ya. Iya kan juga pernah promosiin juga. Terus waktu nge-live gitu kan aku juga sering nge-live Oh, ya kan. sering nge-live. Boleh kali kita banyak- nge-live bareng ya di sini. Banyak teman-teman yang udah tahu aku juga kan. Terus Oh. makin aku masuk ke Hard Domination banyak insight-nya gitu loh kayak meningkat juga. Dia tambah Influencer, public figure. Public figure nih. Tambah parah sih. Icon Kota Kendal. Yang penting bukan icon pergaulan bebas ya. Ya. Nilainya positif. Positif, insight-nya Positif, bagus Pak. nih. Positif. Sebagai mungkin banyak teman-teman anak muda lah yang tahu Kak Vanes di Kendal, jadinya mungkin narik masa juga nih Narik buat massa. Hard Domination ya. Iya. Soalnya Mas Hafiz sama Mas Dian orang Semarang, orangnya pendiam. Nah. Terus pada orang tanya, siapa yang bikin? Ada Kak Vanes yang mewakilin nih. Pinter nih marketing ini ternyata ya. Ya, marketing. Ini egomu apa egonya Mas Alvin nih jangan-jangan? Yang punya bosnya sih. Oh, egonya bos ya. Nih habis kita ngomongin visi misi, throwback dan lain-lain. Terus nih kalian mau bikin lagi nggak sih habis ini? Rencana ada sih. Ada. Udah coming soon dari Oh, coming soon udah rilis. Coming soon udah Instagram rilis. ada sih. Udah, no, Instagramnya tuh Hard Domination Radio Store, Troublemaker dipantengin aja. Di follow, jangan lupa di follow. Beli follower mah, jangan suruh orang. Jangan yang organik lah, beli instan, Gensi bos. Tuh udah mau ada lagi nih berarti nih. Tahun ini apa tahun depan tuh? Insya Allah tahun ini. Mas. Insya Allah tahun ini. Wah ini kita udah merambah ke Hard Domination ketiga nih. Kita spoiler dikit nih. Mau ngangkat konsep apa sih di Hard Domination ketiga nih? Dari hardcore udah, Iya. all genre udah nih. Ketiga nih siapa tahu mau main koplo ya. Mungkin itu kalau untuk yang ambiar atau koplo itu mungkin bisa. Oh ke bisa, depan ya. ada kemungkinan ya, ada kemungkinan. Emang semua mau disikat. Seragam dia. Mas jangan gitulah, jangan maruk-maruk lah. Temannya kasih dong, temannya kasih dong. Gimana tuh konsepnya tuh buat yang coming soon ini nih? Yang coming soon yang ketiga besok, yang jelas ada sesuatu yang beda. Oh pasti dong ya. Mulai dari line up-nya, nanti dari beberapa activity eventnya bagaimana, terus dari mulai konseptor panggungnya mau bagaimana, yang jelas ada yang beda mas. Oh ada yang beda. Ini kalau nggak ada yang beda kalian boleh nyari masalah ya. Terus dari Mas Dian nih apa nih yang mau dibikin beda selain konsep apa line up nih dari Mas Dian pribadi, apa nih yang mau direncanain buat ngebedain Hard Domination sebelumnya sama yang selanjutnya? Apa ya?
Ikut Mas Elwin. Ini the real makmum ini, cowok-cowok ini the real makmum ini. Bosnya Mas Alfi. Asli Mas Alvin. Imamnya Mas Alvin, Mas Dian cuma makmum. Apa bang ikut dia? Kamu mau spoiler enggak? Kamu mau ngasih pembeda apa nih? Siapa tahu sahamnya Radio Store mau dilelang ntar bagaimana? Open version sih. Apa tuh spoilernya apa spoiler? Spoiler tentang apa nih? Yang hari domination ketiga dong. Mau gimana tuh konsepnya tuh? Administrasi ketiga mungkin ke festival sih. Oh, jatuhnya eskalasi lagi tuh ke festival. Cuman untuk line up-nya Mas Alvin yang tahu semua. Masih rahasia perusahaan. Rahasia. Nah, intinya berkembang jadi festival. Iya. Ini 20.000 penonton nih. Dan cara seperti itu. Amin. Kayaknya mana? Lapas. Semoga. Masih Pak Kendal. Abis nyanyi tangkap dong. Gak apa-apa, lebih aman pada pagernya, nggak usah barikade. Lebih irit. Terus nih, kan tadi udah ada, pasti GS-nya udah beda-beda nih. Kapan rencana kalian mau publish pertama nih, Gestar? Boleh kasih bocoran nggak? Atau habis ini masih ada harus milih Gestar dulu buat nurutin audiens? Ya ditunggu dulu paling ya. Tunggu dulu. Ya dipantengin tuh. Yang kali ini mungkin ada choice atau pilih band. Oh, choose your Gestar tuh. Iya. Jadi ntar komen-komen aja ya. Kalau nggak diturutin, tak kasih tahu alapannya Mas Alvin. Tenang aja. Jadi kalau mau nyari Mas Dian gampang, di @trap_inside di DM aja. Rencana ada berapa band nih rencana? Dengar-dengar tuh rencana mau 7 hari. Dengar dulu Mas. Nah, kamu dengar dari mana? Nah, Lu kok iso? Nah, ini sering ngasih berita hoax nih. Netizen nih pasti nih. Saya malah nggak tahu. Dia sering bikin propaganda nih. Komen-komen Jokowi tit. ya aku tadi dengar dari teman-teman Teman-teman siapa? Temen siapa sih? ada Joko, Widodo, kan? Terus ada Slamet, dan mereka tuh bilang Gak boleh begitu. Ini nanti gak jadi tayang, kamu pusing. Ini editornya lo udah pusing. Bilang udah jauh-jauh ke sini harus motong-motong banyak. Bingung, jangan gitulah. Yang aman-aman aja. Prabowo. Gibran gitu ya. Oh, Gibran vokalisnya ini. Iya. Gibran masuk. Ternyata bandnya masnya vokalisnya Wapres. Waduh. Waduh. Ini maksudnya orang tua nih yang ngomong nih. oh Anggur. Diingetin takut kualat, nggak diingetin kok bahaya. Masnya warung apresiasi. Oh, ada apresiasi. Waduh, jokesnya, dosa banget. Bapak-bapak. Jokes bapak-bapak no. Kamu kelahiran tahun berapa? Apa? Kelahiran tahun berapa Aku kamu? 2003. Ya, Mas terpaut berapa tahun Mas umurnya Mas? Aku 2007. Wah, percaya sekali. Kan imut-imut nih. 2007 berarti wah 17 tahun. Gokil Iya. lihat 17 tahun dengan wajah dewasa itu. Boros ya Mas. Kita nyebutnya dewasa, nggak boleh bos. Kasar, Pak. Dewasa. Mature nuwun ya. Nuwun. Nih kita udah dikasih spoiler bahwa nanti di Hard Domination ketiga tuh pasti lebih gede lah eskalasinya. Targetnya festival, tadi ada bocoran kemungkinan juga 7 hari 7 malam ya hajatan. Kemungkinan kalau Radio Store ngasih sahamnya gede, boleh kan? Bisa. 7 hari bisa. Nanti Mas uangnya bosnya banyak Mas. Uang bosnya banyak tuh yang mau minjem utang. Oh, ya, bisa ya. Tak kasih alamat ya, tak kasih alamat ya. Radio Store ternyata minjamkan uang ternyata di sini. Bunganya 70% Mas per tahun. Nih Mas Dian nanti main nggak nih di Hard Domination nih? Jangan konseptor doang dong, main dong. Nggak main. Nggak main, mainnya yang pertama aja tuh ya. Karena itu kan dalam bentuk kerjasama waktu Oh masih itu kerjasama. Kalau sekarang udah ada di dalamnya nggak mau main ya, sombong ya sekarang ya Mas Alvin. Nanti ribet. Oh ribet. Harus main sama Kan semuanya udah dikerjain sama Mas Alvin. Oh iya deh. Semua udah dikerjain tuh sama Mas Alvin tuh. Kan ngikut Mas. Mas Alvin ini sendiri mau band-bandan ternyata habis ini mau main juga dia. Dia udah ngelobi Mas. Oh mau main juga? Main. Lobby dirinya sendiri ya? Main kali ya? Oh oke. Goreng-goreng sendiri ya. Tapi dia mau mainnya sama Linkin Park gitu. Oh internasional, udah nggak level sama band Next nasional. juga, dia mainnya kayak gitu. Terus dia main atas sendiri. Setelah band-band luar internasional itu main, dia
Oh, closingan, Closingan after dia. partinya udah sama Mas Alvin ya. Spesialis after party. Iya, bukan ya? iya. Gini banget. Ini apa? Turun ke panggung Oh, dijuangin Mas. Lagi Saya kira musim tuh soalnya. untuk lengserkan. Nggak boleh. Nggak boleh. Dibalikin lagi, ini bahaya banget. Nih Kak Vanes nih, apa yang mau disounding ke teman-teman selanjutnya nih buat Hard Domination yang udah coming soon nih? Dipantengin aja terus Instagramnya Hard Domination. Kan tadi udah di-spill 7 hari. Aku spill lagi nih. Kurang lebih 30 band. Oh, 30 band nih. Oh iya? Kalau nggak dipetahu malah bingung, malah bertanya-tanya nih ternyata ini. Kurang lebih ya. Kurang lebih. 30 Kalau kurang kan ya nggak band apa-apa. nih. Iya. Berarti ini kalau bohong Kalau lebih nih. ya berarti bonus. Teror Kak Vanes. Ya, kalau bohong nih teror Kak Vanes pokoknya. Ya kalau lancar mungkin bisa 30 band. Oh, amin, amin. Kalau sponsornya banyak bisa jadi nih. Bisa jadi. Insya Allah ya. Tapi kan katanya Radio Store banyak uang, ngapain nyari sponsor yang lain? Ya kita uangnya katanya bosnya tuh pesugihan sih. Oh, pesugihan. Pesugihan, nah. Pesugihan dari batu. Lah ini Oh, ini Ini pesugihan. pesugihannya. Ternyata pantesan kok ada cewek sendiri di antara cowok-cowok, ternyata itu. pesugihannya Vanes. Bitcoin, fuck Timothy Ronald, klinik, yang penting itu klinik, pesugihan membuktikan sukses, nggak perlu kerja keras, yang penting pesugihan, klinik tuh, itu cuma modal menyan, cewek cantik ya, Ya, betul. acara lancar. Lancar. Ini buat promotor konser, pawang hujan, nggak perlu, bawa cewek cantik ke acara tuh, penting, dijamin 3.000 up ya, 3.000 3.000 up, Nemuin sponsor pakai cewek cantik ACC. ACC. Nemuin apa itu value sama cewek cantik ACC. Wah, band-band yang awalnya harganya gak mau dinego, cewek cantik ACC. ACC. Patriarki sekali ya, enggak ya? Enggak boleh tuh begitu ya. Patriarki macam dragon. Oke, nih kita udah berada di penghujung Hard Domination Talk kali ini. Kita sedikit aja, soalnya mungkin habis ini kita ngobrol lagi lebih dalam ketika udah ada Choose Your GS atau line up yang sudah di-upload. Kita cuma di sini spoiler dikit aja, ngobrol-ngobrol, kenalan sama Mas Alvin. Ya ini ya orang-orang di belakang Hard Domination ya, yang selama ini kalian penasaran Hard Domination tuh punyanya Radio Store, apa punyanya siapa sih? Nah, ini nih orang-orangnya nih. Ini yang bikin kalian datang dari segala penjuru ke Kendal tuh ini nih orang-orangnya nih. Tandain. Kalau kalian kecewa atau gimana, diprotes langsung aja ya. Jangan kecewanya doang, tapi kalau kalian seneng sama Hard Domination, tolong apresiasi, habis ini dibeli tiketnya ya, karena acara berlangsung dengan kalian mensupport dengan membeli Tiketnya murah banget, Kak. tiketnya paling Iya, murah tiketnya tuh. murah banget. Tiket Udah murah. spoiler lu, tiket Resell murah. OTS juga murah banget. Tuh, spoilernya itu lagi tuh. Jadi tetap pantengin di Instagramnya Hard Domination dan Radio Store juga Bad Troublemaker, karena habis ini terbit volume 3 Hard Domination ya. Sampai berjumpa kembali, aku Ropik Jumadi. dan Alvin. Dian. Mas Dian dan Vanes. Kak Vanes dari Hard Domination. Sampai jumpa.